Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Lombok TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kejadian dalam kehidupan kita itu pasti akan memiliki hikmahnya. Tidak hanya ketika kita mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan saja, tapi dikala kita mendapatkan musibah dan kesedihan juga pasti ada hikmah di baliknya. Maka Rasulullah SAW menuntunkan kepada kita untuk selalu berucap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Termasuk di bulan Ramadan saat sekarang ini, di mana kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah pandemi Covid-19 yang menuntut kita untuk kemudian lebih banyak melakukan aktivitas kita di rumah, atau yang sering disebut dengan stay at home. Belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Covid-19 bukan hanya semata-mata merupakan musibah bagi kita, tetapi dia membawa hikmah yang banyak bagi kita. Bagi siapa saja yang kemudian menggunakan akal pikirannya yang positif, maka pasti dia kemudian akan menemukan nilai-nilai positif di dalam musibah yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah tidak segan-segan memberi perumpamaan kepada kita dengan nyamuk, bahkan saat ini yang jauh lebih kecil daripada nyamuk itu sendiri, yaitu virus Covid-19. Bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan mengetahui dan meyakini bahwa semua itu adalah merupakan al-haqqu mir rabbihim, sesuatu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia akan mengambil hikmah daripada apa yang kemudian Allah datangkan kepada mereka berupa musibah Covid-19 saat sekarang ini. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kondisi kita saat sekarang ini, yang pertama, kalau di waktu-waktu tidak terjadi pandemi Covid-19, semua kita banyak beraktivitas di luar. Keluarga kita beraktivitas sendiri-sendiri, bahkan juga melakukan ibadah sendiri-sendiri. Tapi saat sekarang ini, semua keluarga berada di rumah, dipimpin oleh kepala keluarga, yaitu seorang bapak, untuk kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah di rumah. Dan itulah suatu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kepala keluarga tidak hanya memenuhi kebutuhan lahiriah dari keluarga itu saja, tetapi bagaimana kemudian kepala keluarga itu mampu menjadi imam untuk kemudian memimpin istri dan anak-anaknya melaksanakan sholat 5 waktu, dan kemudian itulah bagian dari pemenuhan kebutuhan batiniah daripada keluarga itu. Kemudian yang kedua, dengan ibadah kita di rumah, maka insya Allah akan menjadikan rumah-rumah kita itu menjadi bercahaya bagikan bintang-bintang di langit. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa orang-orang yang di rumahnya melaksanakan ibadah, maka dia dilihat oleh penduduk langit
bagaikan bintang-bintang yang bercahaya, seperti penduduk bumi melihat bintang-bintang yang berkelip di malam hari. Para pemirsa Lombok TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhidhuha kuburan. Jadikanlah rumah-rumah kalian itu menjadi tempat salat bagi kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu menjadi kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita, sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalus salatil mar'u fi baitihi illal maktubah. Wahai sekalian manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, dan sesungguhnya salat yang paling utama itu adalah di rumah-rumah kalian, illal maktubah, kecuali salat wajib. Saat sekarang ini kondisi pandemi COVID-19 itu juga mengharuskan kita untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu di rumah kita masing-masing. Maka peran kepala keluarga harus mampu untuk menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya di dalam melaksanakan ibadah salat tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan banyaknya waktu kita di rumah, maka memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Karena sungguh Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Peran bapak untuk kemudian mengkaji, mentadaburi, kemudian mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana kemudian menjadi orang-orang yang mampu hidup dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita, an Abi Musa radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, masalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya selalu disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan rumah yang tidak pernah disebut nama Allah Subhanahu wa taala adalah perumpamaan seperti orang yang hidup dan yang mati. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaiton yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Bahwa jangan kamu jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran. Maka oleh karena itu, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa sesungguhnya apa yang Allah ciptakan itu tidak adalah yang sia-sia. COVID-19 Allah ciptakan bagi kita itu bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi bagaimana kemudian kita mampu menjadi orang-orang yang selalu kemudian lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan pandemi COVID ini kita menjadi orang-orang, menjadi keluarga-keluarga yang kemudian kuat keimanannya untuk kemudian menghadapi tantangan yang jauh lebih berat di masa yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.